Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelaksanaan pelatihan implementasi pembelajaran di Satuan Pendidikan UPT SPF SD Negeri 1011798 Deli 2. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Heni Wulandari, saya sendiri sebagai moderator. Dan kemudian ada Ibu Francisca sebagai pemateri. Dan yang ketiga Ibu Maisyarah Tanjung yang kemudian akan memimpin doa. Dan kemudian Ibu Sri Suwarni ice breaking dan Bapak Jasatani Barus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah pertama kali kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh Ibu Maisyarah Tanjung. Kepada Ibu Maisyarah Tanjung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan IHTI kita ini, untuk mendapat saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Maisyarah Tanjung. Kemudian kita lanjut yaitu ice breaking yang dibawakan oleh Ibu Sri Suwarni. Kepada Ibu Sri Suwarni dipersilahkan. Terima kasih. Nah, sebagai ice breaking kita, yaitu kita menggunakan kata-kata saja ya, yaitu berupa pengucapan ayo semangat, ayo semangat semua. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Ayo semangat, ayo semangat semua. Ya, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih kepada Ibu Sri Suwarni. Oke, baiklah. Kita lanjut yaitu masuk acara. Ibu Francisca akan membawakan materinya. Dipersilakan kepada Ibu Francisca. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ibu Francisca, suaranya. Pikirnya tolong dihidupkan. Lanjut, Bu. Oke, baiklah. Saya ulangi sekali lagi ya. Terima kasih kepada Ibu Wulandari telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kita. Judul materi yang saya bawakan adalah pendidikan yang memerdekakan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti seperti rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Ki Hajar Dewantara. Lanjut, pendidikan zaman kolonial, rakyat hanya diberikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang dari kalangan bangsawan saja. Hal ini bertujuan untuk membantu usaha dagang kolonial Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Lanjut, Ki Hajar menekankan arti pendidikan, kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Artinya, pendidikan itu sudah setua usia manusia,
ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Masa depan anak berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Lanjut, menurut Ki Hajar, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia. Sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Lanjut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Lanjut, filosofi pendidikan Ki Hajar adalah student center. Istilah yang beliau gunakan adalah berhamba pada sang anak. Bapak pendidikan kita sejak tahun 1922 sudah mengenalkan dan mengajarkan kita pada filosofi pendidikan yang berpusat pada siswa. Hal seharusnya tidak asing bagi semua pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, seperti cita, rasa, karsa, dan pekerti sesuai dengan kodratnya sang anak. Lanjut, contoh penerapan dalam dunia pendidikan. Ki Hajar sendiri menggambarkan tuntunan pendidikan yang ekologis. Ibarat petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Tuntunan ini bersifat holistik, tak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lanjut, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya saya sebagai pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya hingga bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Lanjut, terima kasih. Demikianlah materi yang saya paparkan. Saya kembali serahkan kepada Ibu Wulandari. Terima kasih kepada Ibu Francisca. Baiklah, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Nah, kepada ibu-ibu atau bapak yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya mau bertanya. Silakan bapak. Nama saya Jasa Tani. Ya, mendengar dari penaturan Ibu Siska, penjelasannya, apakah pendidikan itu mendapat tuntunan? Ya Pak, Ya. ya Pak, bisa diulangi sekali lagi Dari pertanyaannya. penuturan dan Bu Francisca, perlukah pendidikan itu mendapat tuntunan? Jelas, Bu? Oke, terima kasih Pak. Oke,
baik. Kan itu perlu dalam tuntunan karena menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan, tujuan dari pendidikan itu adalah kemerdekaan. Merdeka tiap orang bisa memilih menjadi apa saja. Dengan catatan ada orang lain. Sudah Pak jawabannya? Sudah, terima kasih Bu. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Bu. Silakan. Oke, kepada Ibu Sri Suwarni, silakan. Terima kasih. Bu Ani. Saya bertanya, sekilas tadi saya membaca dan mendengar ada pendidikan itu kita berhamba pada anak saya tanyakan apakah manfaatnya kalau kita menerapkan kota. Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya ya. Kepada Ibu Pramudia, silakan menjawab pertanyaan dari Ibu. Adalah dari dalam bagian sistem pengajaran, yang mana sistem pengajaran itu tepat sasaran. Baiklah, mungkin Ibu Francis yang terlebih. Terima kasih Bu Siska atas penjelasannya. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan pelatihan ini. Oke, apakah jawaban saya bisa diterima? Nih, Terima kasih. oke, saya Terima kasih. kembalikan kepada Ibu Wulandari. Terima kasih kepada Ibu Francisca. Baiklah, mungkin sudah selesai ya sesi kita ini. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk penutupnya. Kita kepada Ibu Maisaros, silakan untuk memimpin doanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Maisaro Tanjung. Baiklah, berakhirnya tadi doa tadi ya teman-teman. Maka berakhirlah juga pelaksanaan pelatihan kita. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.